Salam sahabat, salam santai, salam damai, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di request video tip ini, banyak sekali requestnya tentang cucai hijau khususnya ya. Tetapi di sini Om Bro tidak membaca satu demi satu untuk diingat, itu tidak. Tapi Om Bro akan memberikan sesuatu tip ya, tip berkenaan dengan apa yang sudah sobat-sobat semua lempar ke inbox atau WA dari Om Bro. Nah, di sini Om Bro akan membahas tentang fungsi ketinggian atau kerek ketinggian pada cucai hijau. Di episode yang sudah pernah tayang tentang kerek ketinggian itu mungkin sudah Om Bro sampaikan ya. Tetapi pada video singkat ini Om Bro akan membahas tentang khasiat kerek ketinggian atau fungsi kerek ketinggian khusus pada cucai hijau. Nah, kita akan mulai pada pembahasan yang sangat menarik ini. Tentunya simak video ini dengan teguklah kopi agar semangat Anda bertambah dan Anda tidak keliru saat memberikan tanggapan ataupun komentar yang kurang atau tidak sesuai dengan isi topik di video ini ya. Terkadang kan banyak sekali ya komen yang tidak Om Bro jawab atau sengaja Om Bro biarkan. Karena apa? Di video tip itu sudah ada, sudah terang, sudah jelas, masih ditanyakan. Itu berarti nonton judulnya, tidak melihat videonya, langsung bertanya, dan situ yang membuat Om Bro terkadang kurang merespon pertanyaan. Nah, kita kembali ke video tipnya tentang fungsi atau khasiat atau kegunaan kerek ketinggian pada cucai hijau. Nah, kita mulai pada yang pertama, apa fungsinya? Nah, fungsi dari cucai hijau kerek ketinggian. Oh ya, kita bahas dahulu yang namanya kerek ketinggian itu seperti apa dan fungsinya nanti dibahas di belakangnya. Nah, kerek ketinggian itu adalah kita menggantang cucai hijau itu dengan jarak dari tanah itu 5 sampai 10 meter ya, seperti halnya kita mengerek burung perkutut. Tetapi yang harus kita ingat pada kerek ketinggian adalah tambang yang kita gunakan itu harus besar dan kuat, serta tali yang akan kita kaitkan pada sangkar itu juga harus kuat. Karena apa? Yang namanya kerek ketinggian itu penuh dengan resiko terkena angin, kandangnya jatuh, resiko ditabrak raja wali atau burung besar, sangkarnya oleng dan lainnya. Jadi apabila Anda ingin melakukan trik ini ya, trik yang banyak manfaatnya tetapi juga banyak sekali resikonya, agar resikonya itu tidak ada, Anda harus mempersiapkan alat-alat yang sangat kuat ya. Pakai besi atau bambu petung itu yang besar. Anda bikinlah tiang untuk kerekan seperti halnya kerekan burung perkutut ya, seperti itulah kerekan burung perkutut. Kalau tidak punya kerekan, Anda bisa mencantol di pohon tetapi agak tinggi ya, 7 sampai 10 meter, atau Anda taruh di di gunung-gunungan rumah itu kan ada bantar ya, bantar yang keluar dan situ bisa Anda manfaatkan. Itu kalau rumah tingginya itu kan di bantar itu sekitar 7 meteran. Nah, di situ adalah cara yang tepat untuk membuat atau mengerek pada cucai hijau. Nah, fungsi yang pertama pada cucai hijau apabila di terapi kerek ketinggian adalah satu, mengembalikan mental cucai hijau yang drop karena kelelahan lomba, atau bisa kita singkat dengan cucai hijau mantan juara sudah tidak bisa konser juara. Nah, pada cucai hijau yang mantan juara atau cucai hijau yang drop mentalnya bisa kita terapi dengan cara kerek ketinggian. Tetapi ingat, untuk melakukan kerek ketinggian
sekali lagi alat-alatnya itu harus kuat ya, harus kuat supaya cuca-cunya itu saat dikerek itu tenang. Dan untuk mengereknya silakan menggunakan sangkar yang ringan ya, yang tidak ada sekilo, kan banyak kan sangkar lopet bisa, sangkar itu bisa. Intinya Anda melakukan praktek ini, teori dari Om Bro ini benar-benar sudah Anda kuasai caranya. Intinya jangan sampai ada kerugian gitu. Terus yang kedua, membuat cuca hijau bahan mudah sekali gacor. Artinya apabila cuca hijau bahan di rumah tidak mau bunyi, hanya bunyi saja, lihat baru bunyi, lihat orang dia langsung cep, tutup mulut dan lainnya, itu bisa Anda kasih kerek ketinggian, karena kerek ketinggian ini sangat ampuh untuk cuca hijau bahan itu cepat sekali gacor. Untuk yang ketiga yaitu melatih mental dari cuca hijau bahan-bahan lomba. Nah, pada cuca hijau bahan-bahan lomba atau cuca hijau yang kita siapkan untuk bahan lomba adalah cuca hijau yang harus mempunyai mental yang tinggi atau yang kuat untuk mengkatrol atau membuat cuca hijau itu lebih flat atau lebih factor. Dengan naluri alami kita bisa mengerek di ketinggian, karena kerek ketinggian itu kan banyak sekali musuhnya. Nanti ada burung pipit, ada burung gereja, ada burung soko ontong dan lainnya, dia akan mampir di situ dan cuca hijau itu akan merasa geram karena wilayahnya ada yang mengganggu seperti hanya burung-burung kecil itu, dan sehingga cuca hijau itu akan kembali garang dengan adanya tamu-tamu yang dimana cuca hijau itu tidak menyukai, karena cuca hijau itu kan burung yang suka dengan teritori atau lahan yang dia tempati. Nah, dari kerek ketinggian ini, dari 3 fungsi ini adalah cara yang paling ampuh untuk Anda tempuh secara instan, artinya itu secara cepat. Tetapi saat kita mengerek ketinggian, waktunya itu harus tepat, tidak usah berubah-ubah, karena bila berubah-ubah dia nantinya juga akan memperlambat cuca hijau itu sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila pagi, ya pagi saja, kerek ketinggian itu 2 jam atau 3 jam itu sudah cukup. Misalkan dari pagi jam 6, nanti turunkan jam 9 pagi. Kalau sore, cuaca sore kan udara atau panas itu kan tidak begitu menyengat ya, bisa Anda mulai dari jam 3 sampai jam 5 atau jam 3 sampai setengah 6, tergantung Anda. Tetapi ingat ya, waktunya itu jangan dirubah-rubah. Kalau kerek ketinggian awal mulai pada pagi ya, untuk setiap harinya ya pagi. Kalau sore ya sore. Terus berapa lama yang kita butuhkan untuk terapi ini? Biasanya 2 minggu sudah on fire ya, sudah menampakkan kegacoran atau menampakkan daya faktornya. Itu kalau burung yang lomba ya, tapi kalau untuk yang bahan mungkin sekitar 1 sampai 2 bulan baru bisa khatam, baru bisa gacor sesuai yang Anda inginkan. Karena yang namanya burung bahan itu prosesnya juga tidaklah secepat burung-burung yang sudah jadi, yang fungsinya hanya untuk menaikkan emosi dan birahi atau mentalnya saat di lomba, atau akan dikonserkan, atau akan dipentaskan, atau akan dilombakan, atau gitu ya. Jadi fungsi kerek ketinggian sudah Om Bro sampaikan, dan jangan lupa saat di kerek ketinggian tetap disediakan makan minum, karena waktu yang lama untuk mengerek itu cuca hijau itu butuh makan dan butuh minum. Jadi sediakan perlengkapan makan minum sebelum burung dikerek. Jangan sampai burung sudah dikerek tetapi makanan dan minuman tidak ada di situ. Nantinya dia tidak gacor, tidak menikmati proses terapinya, tetapi stres karena makan dan minumnya ketinggalan di dapur atau ketinggalan di bawah gitu ya. Jadi sebelum dinaikkan, yang pertama pastikan tiang yang Anda bikin itu benar-benar kuat. Yang kedua, tambang untuk menarik itu juga besar dan kuat. Yang selanjutnya yaitu cara Anda mengalungkan tambang dengan cantolan sangkar itu juga harus benar-benar kuat. Jangan sampai kena angin melorot atau jatuh. Itu harus benar-benar Anda prediksi, Anda
ada siapkan dengan sangat kuat, sehingga burung yang nantinya akan menerima terapi kerek ketinggian ini aman dari resiko jatuh dan lainnya. Karena di atas itu kan banyak sekali ya gangguan-gangguan dari burung-burung kecil serta gangguan dari angin, karena yang namanya sudah di atas anginnya kencang dan inginnya menjatuhkan. Jadi itu harus Anda kuasai, perkuat tangannya, lakukan terapi ini sesuai waktu yang Anda pilih dari awalnya, dan untuk finishingnya burung sudah dan pasti akan kelihatan kapan harus dihentikan terapi ini dan kapan akan dilanjutkan terapi ini. Karena nantinya setelah burung terbiasa dengan kerek ketinggian, saat lomba dia pun akan tenang, dan nantinya apabila burung sudah siap lomba, sudah kembali baik mentalnya, bisa kita lihat dengan kegacoran serta faktornya yang berubah dari kemarin ke setelah di terapi kerek ketinggian itu. Nah, hanya itu yang bisa Ampru sampaikan pada video singkat ini. Semoga infonya bermanfaat. Salam.